Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir BP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di zona hijau menguat 0,97% ke harga 7040. Kalau dilihat transaksi sampai saat ini ada di 13,2 triliun. Asing hari ini net sell 339 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG akhirnya candle hammer 2 hari dipertahankan. Jadi peluang besar besok lanjut naik, uji resisten 7100 ya. Jadi kelihatannya memang akan konsolidasi untuk IHSG di range harga. Supportnya 6950 dan resistennya ya bisa sampai ya 7200, tapi pertengahan dulu yang harus dilewati 7100. Jadi menarik untuk IHSG, potensi tetap melakukan penguatan karena hari ini sore ini indeks Eropa ditutup menguat 1%-an ya. Semoga aja nanti malam dengan menganalisa saham-saham Amerika itu peluang juga untuk indeks Amerika nanti malam itu ada peluang untuk rebound, tapi nggak tahu ada cerita apa di pertengahan market bisa balik arah, kan lagi sangat volatil. Market bisa pertama hijau, habis itu merah, habis itu hijau lagi ya, seperti itu ya, sangat volatil. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Besok peluang uji 7100 seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat 3,12% ke harga 2640. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi karena hari ini open gap up tapi sempat turun dan nutup ya, cuman nggak tutup sempurna ya. Besok masih bisa rebound melanjutkan penguatan uji resisten 2700. Cuma harga sekarang itu sudah high risk karena jauh dari supportnya 2500. Kalau Indi sudah saya rekomendasikan kemarin, saya suruh antri malah di 2500 sampai 2540. Sekarang udah profit lumayan tuh 4-6% ya. Mungkin ada yang profit taking ya, silahkan ya. Pokoknya jangan sampai hilang profit. Jadi ini menarik untuk saham-saham batubara. Apakah ini sinyal pembalikan arah? Belum ya, karena ada resisten-resisten yang harus diuji dan dilewati. Untuk Indi ini kan 2700 itu yang harus dilewatinya minggu ini. Kalau bisa break ya minggu depan targetnya 2900, atau minggu ini kalau besok momentumnya bagus, volume masih bagus, dia breakout 2700 bisa sampai tuh nutup gapnya di 2830. Hari ini juga volumenya bagus ya, semoga aja besok lanjut menguat ya. Cuman nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus. Hari ini membentuk masih candle doji ya. Ya kuncinya 2700 untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 3,41% ke harga 3030. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell ya. Ya bahaya juga nih kalau net sell-nya cukup luar biasa hari ini ya, 132 miliar. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro kepentok resisten juga dia di 3060 3100. Apakah bisa lanjut menguat karena volume masih meningkat? Kalau dilihat asing jualan ya lihat nanti malam. Kalau masih hijau komoditas koal ya bisa naik ya, tapi sudah sangat beresiko kalau baru beli harga sekarang ya, karena juga Adro itu naik hari ini dengan membentuk gap yang cukup lebar ya, dari 2930 itu 60-an poin. Jadi lebih baik wait and see untuk Adro. Ketinggalan ya. Kalau nekat beli ya silahkan aja. Nggak ada yang salah di market nih. Kalau mau nekat beli ya silahkan juga. Cuman ini supportnya udah jauh. Dan kalau mau beli di harga sekarang, time frame-nya bisa di lebih panjang aja. Atau dicicil ya. Karena masih akan coba naik untuk Adro. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga ada ADMR yang hari ini ditutup terkoreksi ke harga 1760. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang sudah di area kritisnya ADMR jebol 1800, tapi hari ini dia membentuk low yang lebih tinggi ya. Ya besok lah konfirmasinya, kalau bisa break 1800 itu bagus. Ada peluang kembali uji 1950 sampai 2000-nya dan masih bisa konsol. Karena 1780 2000 itu kan necklet rounding bottomnya ini sebelum dia rally lagi panjang ya. Nah, ini harusnya dipertahankan ya. Semoga aja ada teknika rebound lah untuk
ADMR besok, cuman hati-hati kalau dia besok sampai jebol low-nya candle hammer atau doji sebelumnya ini hari Senin di 1700 ya turun lebih dalam, nggak ada cerita lagi, bertahan ya. Konfirmasinya itu besok harus rebound. Kalau dia besok rebound nggak boleh lagi turun dari 1800. Kalau turun ya berarti pola dead cat bone. MACD-nya masih mengarah ke bawah membentuk dead cross, dan bar chart di bawah nol juga makin dalam, volume biasa aja ya. Lihat besok lah, semoga bisa rebound untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham keempat, ada PTBA yang cukup luar biasa hari ini, naik 8,04% ke harga 4030. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA ternyata dia bertahan di support minornya 3700 dan rebound lagi, dan bahkan dua resisten ditembus hari ini dengan volume besar. Kondisi seperti ini bagus untuk PTBA ya. Kuncinya jangan turun lagi dari support 3800. Ini sinyal bagus karena volumenya meningkat ya. Berarti ada sinyal pembalikan arah dan bisa jadi swing low-nya 3700 ini. Konfirmasinya memang kalau jebol 3800 berarti pola dead cat bone dan lanjut turun down. Sepertinya untuk PTBA akan dipertahankan. Cuman kalau nekat beli di harga sekarang ya takutnya ini false breakout resisten keduanya yang saat hari ini ditembus. Resisten pertamanya kan hari ini di 3800, dia break ke 4000 lagi dan dia membuat gap ya. Sepertinya gap ini ditinggal kalau memang arahnya ke atas ya. Jadi untuk PTBA ini ya kalaupun koreksi sebaiknya ya 3800, konsol di arah ini bagus. Cuman harga sekarang ini ya takutnya besok ada profit taking. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kalau ada yang beli di 3700 nggak nawar 3600 ya dapat ya. Ya seperti itu. Kadang nggak sampai harga support dah mantul. Habis itu biasanya beli di support malah jebol ya. Namanya market dinamis ya seperti itu. Musuh terbesar trader itu dirinya sendiri ya, bukan market. Market kita bisa lihat kan, mungkin yang sudah bisa baca teknikal, bisa analisa udah tahu tuh. Cuman perlawanan antara psikologis dan logika, kadang berharap itu yang kadang bisa nggak disiplin ya. Memang paling susah itu mengendalikan psikologis. Kadang berharap, kadang FOMO, pas sudah buat trading plan nggak mau cut loss, berharap naik kan, ada seperti itu. Kalau sudah profit berharap profit lebih tinggi, di bawah turun tetap berharap kembali naik kan ya, seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kalau saya lihat ya cukup bagus ya. Cuman wait and see dulu lah yang kalau belum punya lah. Kalau nekat ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau mau cut loss mepet misalnya dia tutup di bawah 4000 cut loss ya silahkan juga. Paling cut lossnya kalau spek buy di 4030, kalau dia false breakout ya stop lossnya paling mentok itu 3%, bahkan 2% bisa stop loss. Tapi kalau nggak rela cut loss, ngasih toleransi sampai 3800 itu terlalu dalam ya, sekitar hampir 5% lebih ya. Kalau mau ya silahkan juga, nggak ada yang salah. Kalau saya lihat tetap bagus nih untuk PTBA ya. Dan ini ditarik, kalau ditarik ya itu tuh dulunya juga support kuat semenjak 2019 sebelum Maret Covid itu amblas dan dia turun, dan hari ini dia naik lagi ya. Bagus sebenarnya, ini bisa jadi swing low-nya 3700 3800 asal jangan turun lagi dari itu. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima, ada ITMG yang ditutup di harga 32.975 menguat 5,35%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG ini bagus, berarti support 32.000 tuh memang kuat. Sempat jebol di tanggal 15 Juni dia naik, jebol lagi, habis itu jebol lagi, tarik naik, berarti kan kuat tuh ya. Kuncinya kalau mau beli ITMG ini ya di 32.000 ini. Kalau sekali lagi jebol berarti udah jangan diharap lagi, berarti itu sudah gagal. Ini kan udah 3 kali diretes dan mantul. Kalau keempat kalinya biasanya ya gelosoran ke bawah, karena ini akan menguji neckline double bottomnya di 30.000 kalau dia ini false breakout. Tapi kalau dilihat EMA 20-nya nih kan mulai melandai. Jadi menarik lah untuk ITMG. Kalau confirm swing low 32.000 ya harusnya 1-3 hari ke depan dia bisa break tuh 34.000 dan lanjut naik ke atas, atau minimal ITMG konsolidasi range-nya 32.000 sampai 34.000. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-6, ada WNTR yang ditutup di harga 29.150 menguat 0,51%. Kalau dilihat transaksi asing net buy.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR belum kemana-mana ya. 28.800 memang dipertahankan. Kalau nekat beli ya stop loss tipis saja, nggak usah tunggu sampai di bawah 28.000. Pokoknya jebol 28.800 jual dulu ya, daripada dibawa sampai 26.800 sampai 27.000, karena itu neckline cup and handle-nya. Memang trennya udah patah kalau ditarik dari April 2025. Kalau tarik dari bawah juga patah. Tapi saya lebih suka itu menggunakan support resisten klasik ini aja ya. Kelihatan di mana reject-rejectnya. Dan ini kan kelihatan juga kalau NTR tuh bisa konsolidasi, supportnya 28.800 dan resistannya 30.500. Dia tektokan area ini. Risk rewardnya kalau beli di harga sekarang, cut lossnya paling 2,3% sampai 2,6%, target profit 4,35%. Jadi risk rewardnya hampir 1 banding 2. Jadi seperti itu untuk WNTR. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Doit yang hari ini juga ditutup menguat 6,95% ke harga 400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Doit mantul dari 360, tapi ini kepentok resisten 400 ya. Lanjut gaknya nggak ada yang tahu nih besok. Kalaupun lanjut besok itu mungkin bisa naik ke 420. Kebetulan di situ ada EMA 20, atau dia false rebound sebentar habis itu koreksi dan mengarah ke 360. Jadi untuk sekarang Doit itu support kuatnya ada di 360. Kalau mau aman ya jangan turun dari itu lagi. Cuman harga sekarang kurang ideal karena ini adalah resisten keduanya hari ini. Setelah 380 dilewati, dia sentuh 3400 dan bertahan. Ya lihat besok lah. MACD-nya masih melandai tapi mulai mengarah ke atas, masih dead cross, bercat di bawah 0 makin tipis, volume hari ini meningkat. Cuman nggak ideal ya kalau baru beli di harga sekarang. Kalau tadi menekat beli pas resisten 380 ya masih bisa ditoleransi. Cuman tadi kan dia langsung open gap up. Jadi mungkin pun yang antri pun bisa nggak dapat kalau di 380. Mungkin kalau di 390 ya sekarang sudah profit ya. Jadi jaga aja profitnya. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalaupun naik, kalau besok menguat lanjutan, kalau saya lihat ya mentok 420 itu aja. Tukun tinggi kan, harus naik 5%. Dan kemungkinan tetap akan ada ekor dari atas ya. Pasti ada yang profit taking karena belum saatnya untuk dia reversal dan kemungkinan masih bisa konsolidasi. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8, ada Harum yang ditutup menguat 2,67% ke harga 1725. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ditutup menguat dan 1700 itu dulu juga neckline. Dengan kondisi seperti ini kemana untuk arah Harum ya, ada peluang untuk teknikal rebound nutup gapnya ini, atau 1800 dulu akan diuji. Dari 1700 dia naik turunnya ini 100 poin lumayan 5%-an. Dan kalau dilihat ini volume makin meningkat. Kalau memang ini volume buyer ya, nih kan luar biasa nih volumenya setelah bagi-bagi dividen. Kuncinya 1700 jebol itu ya udah jual. Kalau mau spek buy Harum ya, tapi ini disclaimer on. Ini kan kelihatan volumenya besar nih. Kalau sampai turun lagi besok dan tutup di bawah 1700 ya jual. Paling cut loss-nya itu maksimal 3% dari harga 1725. Kan 3%-nya paling 50 poin. Jadi ya cut loss-nya sekitar 1675 atau 1670. Kalau dia tutup di bawah itu udah jangan mikir lagi, out aja. Berarti gagal. Kalau mau bagus dia seperti ini pergerakannya. Konsolnya di arah ini 1700 sampai 1900. Naik turunnya itu 10%. Jadi seperti itu. Harum, langsung saja ke saham ke-9. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi 2,7% ke harga 70. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi koreksi dengan volume kecil dan ya dia retest 70 yang sebelumnya di breakout. Apakah besok ada pantulan? Semoga ya. Harusnya sih bertahan. Kalau false berarti ada peluang kembali ke 60 sampai 64, konsolidasi di bawah ini lagi untuk Bumi. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Kalau dilihat ya masih bagus, MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bercat di atas juga masih menarik. Kalau jebol 70 tuh mungkin ada tarikan juga dan bertahan, tapi ya hati-hati nih. Kalau saya lihat bisa ke 64 kalau false ya. Satu candle lagi nggak masalah ya. Yang penting jangan jebol 64.
untuk Bumi. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham ke-10. Ada BRMS yang ditutup terkoreksi 2,83% ke harga 274. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS hari ini false ya. Gagal lagi bertahan di atas 278 280-nya. Mungkin kalau ke 240 sih terlalu jauh. Kalau saya lihat ke sini aja 260. Jadi kalau dia koreksi satu candle lagi ya masih bisa ditoleransi. Hari ini juga koreksinya volume kecil ya. Tapi sayangnya kemarin juga dia rebound volume kecil. Ya lihat besok lah kemana arahnya. Yes, kalau turun semoga aja ada pantulan di 260 itu biar dia bisa teknikal rebound lagi. MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas, masih membantu golden cross. Saat koreksi juga 2 hari itu kan volumenya kecil nih. Kemarin sempat koreksi tapi ada tarikan. Ya anggap aja dia koreksi lah tipis ya. Jadi nunggu besok, lihat besok dan jangan turun dari 260. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir, ada BP yang ditutup ARB ke harga 132. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat ini kan BP ini sahamnya repo ya. Lihat ini ciri-ciri repo itu biasanya volumenya itu hampir rata seperti sisir, tapi ini dikerek terus naik ya. Kalau saya lihat tuh untuk BP supportnya ada di sekitaran 125 120 itu ya, itu area demandnya yang semoga dipertahankan oleh BP ya. Kalau BP koreksi lagi ya 120 125 itu pertahanan terakhir. Coba itu bisa lanjut turun lebih dalam, bisa ke 110 ya. Jadi untuk BP coba aja besok lihat kalau dia lanjut koreksi itu semoga ada pantulan. Seperti itu aja untuk BP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.